إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bi afshahil lisan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi dzawil ulumi wal irfan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Yang saya hormati para ustaz, para kesepuhan, para tokoh, Bapak PKM, Bapak RT, juga Bapak MC yang mungkin namanya saya tidak sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Mudah-mudahan semuanya ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, begitupun adik-adik yang saya sayangi, yang telah hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Sohibul Wilayah yang punya kawasan, walaupun memang beliau tidak ada ya, karena ada kesibukan yang lain, yaitu Bapak Ozi berikutnya Ucu yang begitu sabar menunggu cicilan kita.
Mungkin ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Cuma kalau kita lihat dari wajah, banyak yang belum selesai. Makanya kita doakan mudah-mudahan ini Bapak Ozi berikut keluarga, Allah kasih panjang umur, sisa umurnya berkah. Mudah-mudahan perumahan yang beliau pegang berkembang. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal. Ini kira-kira kita ngaji sampai jam berapa? Sampai maghrib. Temanya peringatan Hari Besar Islam, Nuzulul Quran. Quran sebagai perisai pandemi COVID-19, garis miring corona, kopi, rokok, anak. Hadirin jamaah Nuzulul Quran yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nuzulul Quran, nah itu bahasanya bahasa Arab. Jadi Nuzulul Quran itu bahasanya bahasa Arab. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, arti Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Jadi masyarakat, perumahan, Grian, Lima Grand City ya. Sore ini sambil menunggu buka puasa sedang memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang cinta terhadap Al-Quran. Jadi sekali lagi Nuzulul Quran itu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia artinya turunnya Al-Quran. Yang tadi pertanyaan, kapan Al-Quran turun? Nah ini yang jadi pertanyaan, kapan Al-Quran turun? Quran itu turunnya melalui dua proses, ataupun kata orang sekarang dua termen. Yang pertama, Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya ataupun Baitul Izzah secara jumlah dan wahidatan sekaligus. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran pertama turun itu secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, langit dunia. Nah ini berdasarkan keterangan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi. Subhanallah, luar biasa kecil-kecilnya. Pengaruh banyak kesembuhan. Mudah-mudahan tambah meningkat. Amin. Jadi kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu pas waktu malam Qadar. Nah ini malam Qadar ini ulama beda pendapat.
Ada yang mengatakan malam 17 Ramadan. Cuma yang masyhur Lailatul Qadar itu terjadi pas waktu 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Tepatnya malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kenapa tidak ditentukan sama Allah? Nah, ini merupakan rahasia Allah supaya kita semangat di dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun ulama beda pendapat mengenai masalah penentuan Lailatul Qadar antara Imam Abil Hasan Ali Asyadili, antara Imam Nawawi ataupun imam-imam yang lain. Artinya ada ulama yang memastikan Lailatul Qadar itu dari hari awal Ramadan. Jadi tergantung awal Ramadannya saja. Cuma ini ikhtilaf, beda pendapat. Itu dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Bujairimi. Jadi kita kembali lagi. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, tepat pas waktu Lailatul Qadar. Nah, ini Lailatul Qadar luar biasa. Khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau kita hitung bisa mencapai 83 tahun. Berarti kebaikan yang kita lakukan, andai kata bertepatan pas waktu Lailatul Qadar, setiap kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi 29.500 kebaikan. 29.500 kebaikan. Hebat apa tidak? Allah biasa. Itu termen yang awal. Jadi Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia secara jumlatan wahidatan sekaligus. Tepat pas waktu Lailatul. Ini takut bingung. Katanya Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Tapi dalam surah Al-Qadar, Quran itu turun pas waktu Lailatul Qadar. Sedangkan menurut masyhur ataupun kaul masyhur, Lailatul Qadar itu kan 10 akhir. Tepatnya malam-malam ganjil. Kok tidak sinkron? Nah, ini duduk permasalahannya, makanya harus jelas. Yang kedua, barulah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Artinya dicicil. Nah, ini dicicil penting. Ya, ada yang cash 7 mata wahidatan itu cash tuh. Bikin senang tuh sama yang punya perumahan. Dicicil ini. Sudah mas nyicilnya agak lambat. Sekali bayar kecil gitu. Tapi mudah-mudahan kita dikasih rezeki sama Allah yang lancar. Amin. Amin ya Rabbal. Ya kalau pengen rezeki lancar, baca sajalah Suratul Waqiah. Setiap selesai sholat asar 25 kali. 25 kali. Baca doanya 3 kali saja. Allahumma sud wujuhana bil yasar wa la tuhilna bil qittar wa nastarzuqa talibi rizqika sampai beres. Jadi yang kedua, diulang kembali, Quran turun dari samai dunia langit
dunia ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru secara berangsur-angsur. Surat yang pertama turun surat Al-Qalam. Itu baru bertepatan tanggal 17 Ramadan. Jadi sejujurnya turunnya Al-Quran pas waktu tanggal 17 Ramadan itu termin kedua dari selama ini dunia ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa sih yang dinamakan Quran? Ada yang tahu? Nah, nanti dikasih piala juga kasih hadiah nih. Ada yang ngerti? Nah, kecil. Apa tuh Quran tuh? Quran itu kitab. Bener? Ya, pengertian Quran. Apa? Kurang hafal ya. Nanti pertanyaan yang lain. Quran itu punya dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa. Ataupun orang sekarang bilang menurut etimologi. Kalau istilah santri menurut lugah. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Sebab dalam Jawa saya kasih nanti kalau sepak. Jadi yang pertama Quran itu menurut bahasa ataupun menurut etimologi ataupun istilah santri menurut lugah. Apa yang dinamakan Quran menurut bahasa? Adapun Quran menurut bahasa bacaan yang sempurna. Jadi setiap tiap bacaan itu Quran, setiap tiap baca Quran. Tapi ini menurut bahasa, menurut etimologi ataupun menurut lugah. Sedangkan menurut keterangan al-lughatu la tuthbitul ahkam. Lughat tidak bisa untuk menetapkan hukum. Yang bisa untuk menetapkan hukum pengertian Quran secara istilah ataupun secara terminologi. Jangan terminologi. Terminologi. Tapi sudah bisa sudah. Apa yang dinamakan Quran menurut terminologi, menurut istilah? Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat melalui malak Jibril, yang barang siapa yang baca Quran maka akan mendapatkan pahala. Jadi artinya baca Qurannya ini ibadah. Sekali lagi, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat melalui malak Jibril, yang apabila kita baca maka otomatis akan menimbulkan pahala. Jadi kita baca Quran itu ibadah luar biasa. Hebat apa Quran? Bahkan tadi di muqaddimah sudah dibaca, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen ngobrol sama Allah, pengen curhat sama Allah, baca Quran. Jadi orang yang sedang baca Quran itu hakikatnya lagi ngobrol sama Allah. Ada berapa juz Quran? 30 juz. Sejuz ada berapa lembar? Ada yang 10, ada yang 9. Tergantung percetakan. Sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Berarti kalau kita satu waktu baca Quran 2 lembar, satu hari satu malam 10 lembar, 1 juz, 30 hari 30 malam 30 juz. Hatam Quran beres Ramadan. Ini kira-kira yang hadir nih, ini udah tanggal 17, berapa juz? Berapa? Langarah. Sakit tuh. Dan kamu om berpuasa, dan berapa duit kamu?
yang sedang baca Quran itu hakikatnya lagi ngobrol sama Allah. Bahkan dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karangan daripada Imam Nawawi, nama panjang beliau Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Oh, di situ dijelaskan, Iqra'u al-Qur'ana li'annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian semua Quran, antara itu Quran nanti pas suatu hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada orang yang rajin baca Quran. Luar biasa. Bahkan ada keterangan lain, man qara'al Qur'an ataupun man qara'al harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih la aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ngerti itu? Ulangi. Barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 kebaikan. Rasul bicara, kata Rasul, saya tidak pernah berkata bahwa alif lam mim itu hurufnya satu, tapi alif lam mim itu hurufnya 3, alif 1, lam 1, mim 1. Berarti kalau kita baca alif lam mim 3 huruf 3 kebaikan, dikali 10 30 kebaikan. Sekali kita baca alif lam mim dapat 30. Belum kita baca bismillah. Bismillah ada berapa huruf? Ada berapa? Benar. Supaya semangat. Tuh. Udah tinggi melutik. Tuh. Ada yang tahu? Bismillah ada berapa huruf? Ini buat bukber nih. Ada petasan. Ternyata ada berapa? Pernah itu kan? Pernah itu? Yang kecil aja lah. Kubis nomor receh terkudu. Nyerah, nyerah. Ada 19 huruf. Jadi bismillah ada 19. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 19 kebaikan dikali 10 190. Subhanallah. Kalau Yasin kita baca Yasin. Yasin ayatnya ada berapa? Ayat 80. Oh, nyerah juga. Kalau nyerah berarti hurufnya aja lah. Huruf Yasin ada berapa? Huruf Yasin ada berapa? Masa huruf Yasin ada 3? Surat Yasin itu pinter juga, huruf Yasin ada berapa? 3. Huruf surat Yasin. Jangan Yasinnya aja, huruf surat Yasin. Apa? Gak apa-apa nih, yang ini juga gak apa-apa. Kita tambah 113. Oh, let's gerak. Itu apa? Yang lebih gerak. Tahu? Oh, ada 3.000. Berarti kalau kita baca Yasin 3.000 dikali 10 30.000 kebaikan. Itu baru baca Yasin. Hebat gak Tuhan? Hebat gak Tuhan? Masih banyak lah keterangan-keterangan yang menjelaskan kehebatan daripada Al-Qur'an ataupun pahala-pahala apa
apabila kita baca Quran. Subhanallah. Jelas ya? Insya. Ini yang jadi pertanyaan, bukti Quran itu mukjizat apa saja sih? Bukti bahwa Quran itu mukjizat itu apa saja? Ini yang pertama. Mudah-mudahan jadi motivasi. Amin. Yang pertama, bukti bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Ini Al-Quran ini mukjizat yang beda dari yang lain. Artinya begini. Nabi Musa dikasih mukjizat sama Allah seperti tongkat. Artinya tongkat Nabi Musa ini bila mana ditaruh aja di tanah, itu bisa jadi pedang. Tongkat Nabi Musa bila mana dipukulin ke laut, itu laut bisa jadi belah 12 jam. Tapi itu berlakunya pas waktu zaman Nabi Musa saja. Setelah Nabi Musa tidak ada, menurut informasi itu tongkat Nabi Musa sekarang sudah ditemukan, tetapi sudah tidak ada fungsi. Jadi berfungsinya itu pas waktu zaman Nabi Musa saja. Tapi beda dengan Quran. Nabi kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia 14 abad yang lalu. Tapi Quran luar biasa, sampai sekarang masih eksis, luar biasa. Makanya ada yang tanya, apa sih buktinya bahwa Quran itu mukjizat? Ini yang pertama. Bukti bahwa memang Quran itu adalah mukjizat. Ini Quran keorsinilan itu dijaga oleh Allah. Jadi keorsinilan Quran ini benar-benar dijaga oleh Allah. Itu Quran turun selama 23 tahun saja lah. Kita globalin saja. Itu Quran turun selama 23 tahun ataupun 22 bulan. Cerdas. Kalau kita globalin 23 tahun saja. Itu Quran turun ke Nabi secara berangsur-angsur 23 tahun. Itu semenjak turun Al-Quran itu tidak ada antara ayat yang satu dan yang lainnya itu kontradiktif, berlawanan. Kalau istilah orang ngaji kita pakai tanakut, tidak ada. Artinya tidak ada yang dirubah. Dari semenjak Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan bertepatan harinya hari Jumat. Itu pas waktu perang Badar ya. Yaumul taqal jam'an. Itu tidak ada antara ayat yang satu dan yang lainnya dirubah. Tidak ada selama 23 tahun. Kalau kita kan beda. Kemarin ngomong seperti besok ya. Apalagi kelas kita. Kelas Imam Syafi'i, tahu ya Imam Syafi'i ya, mazhab yang kita anut. Kelas Imam Syafi'i saja, kaulnya itu ada dua. Kaul Imam Syafi'i ada dua, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Berarti kan ada perubahannya. Kaul jadid itu merenovasi kaul qadim. Jadi ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu kaul terdahulu Imam Syafi'i. Kalau kaul jadid, kaul baru Imam Syafi'i. Nah ini kaul jadid merenovasi kaul qadim. Makanya kata Imam Syafi'i, idza ta'arada bainal qadim wal jadid fal jadid muqaddamun al qadim li'anna al jadid mufassirun lil qadim. Bila mana bertentangan, bertolak belakang antara kaul qadim dan kaul jadid, maka yang harus didahulukan kaul jadid. Sebab kaul jadid itu yang menjelaskan kaul qadim. Itu sekelas Imam Syafi'i. Jadi kaulnya itu bervariasi. Beda dengan Quran. Semenjak Al-Quran turun pertama kali sampai itu Quran selesai, tidak ada istilah kaul qadim kaul jadid. Tapi dijaga keorsinilan Quran. Allah sudah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang turunkan Quran dan saya yang akan jaga Quran.
Berapa banyak orang yang berusaha pengen merusak Quran, tapi mereka tidak pernah berhasil. Bukan sekarang saja, dari zaman Nabi sudah ada. Yang terkenal itu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah tukang bohong. Dia berusaha pengen bikin semacam Quran, tapi isinya bukan Quran, syair. Inna a'tainakal kautsar. Ini bikinan Musailamah nih. Kalau kita kan inna a'tainakal kautsar, itu termasuk surat favorit tuh. Kenapa? Pendek. Tarawih pakainya itu. Coba aja imam tarawih yang cepat sama yang lambat. Kira-kira mantap yang mana tuh? Ikut yang mana? Pasti yang cepat. Kalau dalam Quran itu kan inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka. Musailamah bikin semacam al-kautsar. Cuma isinya bukan Quran, yang pasti syair. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Kan jauh. Nah, itu bikinan Musailamah. Bahkan dia bikin lagi yang lain. Inna a'tainakal jawahir. Fasholli rabbika fakabbir. Inna syani'aka wal kafir. Ini baru kita nih, belum alam taruhnya nih. Jadi dari dulu itu, dari zaman Rasulullah ada yang berusaha pengen ngacak-ngacak isi Al-Quran. Sampai sekarang banyak percikakan. Ya bukan milik orang Islam lah, orang yang tidak senang terhadap orang Islam. Banyak percetakan yang merubah Quran. Kadang-kadang nambahin lah, ngilangin lah, itu juga dapat merusak makna sendiri. Ditambahin lah. Seperti contohnya dalikal kitabul la raiba. Ini kalau kita bilangin hanya bahaya. Sekarang Quran banyak yang seperti itu. Makanya ada, tapi jangan khawatir. Yang turunin Quran Allah, yang jaga Quran Allah. Melalui siapa? Melalui para penghafal Quran. Makanya masih kecil nih menghafal Quran, otaknya masih encer. Ini kalau yang udah tua tuh, dipikir dengan orang semua. Nah, kalau kita yang cerdas, kadang-kadang nggak pakai lama hafal Quran. Almarhum Abu Yadiyati Cidahu cuma 4 bulan hafal Quran. Cuma 4 bulan. Waktu beliau pesantren di Lasem, di Mbah Baydawi. Di rumah kebetulan juga di rumah ada tahfidz Al-Quran. Nah itu ada yang 2 tahun hafal, ada yang 3 tahun, tergantung bocahnya aja lah di rumah itu. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun 2 bulan hafal Quran. Model orang ganti. Kata alhamdulillah tua kayak tadi aku motor yang nalar begini. Jadi Allah yang turunin Quran, Allah yang ajarkan. Jadi Al-Quran dari dulu sampai sekarang masih orisinil. Bukti bahwa Quran itu adalah mukjizat, itu yang pertama. Terus yang mana? Untuk makanya yang kiai. Nomor kedua, bahwa Quran itu benar-benar mukjizat. Tidak ada yang bisa niru Al-Quran. Ya sama contohnya kayak tadi Musailamah. Tidak ada yang bisa niru Al-Quran sama sekali. Bukan tidak ada orang yang ingin meniru, ada, cuma mereka tidak bisa. Bahkan Allah tantang dalam Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Ditantang Allah. Qul
bejakeun ku maneh Muhammad, ucapkeun ku maneh Muhammad. Andai kata kumpul manusia dan jin bersatu untuk bikin semacam Al-Quran ataupun sesurat semacam Al-Quran, mereka tidak akan pernah mampu. Ditantang sama Allah. Walaupun antara yang satu dan yang lainnya saling tolong menolong, tidak akan pernah mampu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Subhanallah. Allah ya Allah. Manusia jin kumpul jadi satu, pengen bikin semacam Quran, gampang sequran, sesurat ayat, mereka tidak akan pernah mampu. Walaupun antara yang satu dan yang lainnya saling tolong menolong, pengen bikin yang semacam Al-Quran. Yang kedua itu tidak bisa ditiru. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang ketiga, Quran itu mudah dihafal. Quran itu mudah dihafal. Kitab-kitab yang lain, Zabur punya Nabi Daud, yang hafal ya cuma nabinya saja, ataupun orang-orang terdekat saja. Taurat, nah ini Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, yang hafal ya cuma Nabi Musa, Nabi Harun, ataupun orang-orang yang dekat saja. Tapi menurut riwayat, Qarun juga hafal Taurat. Qarun cuma seribu saya, dia terlalu cinta dunia, akhirnya semua itu membuat dia jauh dari hukum-hukum Taurat. Terus Injil diturunin ke Nabi Isa. Yang hafal ya Nabi Isa saja, ataupun orang-orang yang terdekat saja. Beda dengan Quran. Tadi sudah disebutkan 14 abad yang lalu Rasulullah SAW menerima Al-Quran, tapi sampai sekarang banyak orang yang menghafal Quran. Ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 11 tahun hafal Quran. Itu ciri bahwa Quran itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat apa tidak tuh? Terus yang keempat, di dalam Quran itu tidak ada kesalahan sama sekali. Coba dicek. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Apakah kalian tidak pernah berpikir mengenai masalah Quran? Andai kata itu Quran datang yang bukan dari Allah, maka niscaya di dalam Quran itu akan banyak kesalahan. Kitab-kitab yang lain sudah tidak orisinal, Bible ataupun yang lain selain daripada Al-Quran itu sudah dirubah, sudah diganti-ganti sama pemimpin-pemimpin mereka. Nah, itulah yang kelima. Yang keempat ya, yang keempat. Yang kelima, bahwa Quran itu mukjizat sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah. Lelaki butuh awewe, awewe butuh lelaki. Sebab lamun lelaki kira-kira yang ya di dunia itu di dunia terakhir awalnya. Kumaha bilik pada Allah. Mula-mula laki kami awalnya terakhir. Atuh ya. Ataupun sama dengan awewe laki daya. Oh, itu boleh ya. Jadi lelaki butuh perempuan, perempuan butuh lelaki. Quran kasih gambaran. Kalau misalnya laki-laki butuh sama perempuan, perempuan butuh sama laki-laki, nikah. Jadi diatur sama Quran surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Berarti Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Coba lah mengulang bilangan nikah atau menimbul ke Islam. Kabulkan atau bulan Ramadan ya. Penting maju aja penting.
berat doang itu, saudara. Pengantaran banget. Cuma saya mau kasih gambaran. Andai kata ada pengantin baru, kasih gambaran nih, Bu nih. Andai kata kita pengantin baru, namanya juga pengantin baru, ya masuk ke bulan suci Ramadan. Jadi kita nikahnya udah mepet Ramadan. Masuk ke Ramadan kan saking sono-sononya tuh. Jadi masuk ke Ramadan nih, masuk ke Ramadan. Lapan sono tuh sama istri tuh, sono banget. Jangan sampai kita lagi puasa, ngebatalin puasa kita secara langsung dengan persetujuan. Jelas apa enggak? Jadi jangan sampai kita ngebatalin puasa secara langsung dengan persetujuan. Karena kalau pas waktu bulan suci Ramadan kita sedang puasa, membatalkan puasa kita dengan cara bersetubuh dengan istri kita, maka otomatis kita terkena kifarat. Terkena kifarat. Artinya pas waktu siang Ramadan kita hubungan intim sama istri kita, kita batalin dengan cara secara langsung, maka kita kena kifarat. Kifaratnya apa? Satu, memerdekakan hamba sahaya. Kita tidak ada. Adanya di Jazirah Arabia itu juga dulu. Kalau kita tidak bisa, yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut, atau 2 bulan, sebulan itu full 2 bulan. Kalau kita tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka tiap hari, ataupun bukan tiap hari, maka kita harus mengeluarkan makanan ataupun sedekah, makanan yang mengenyangkan. Tentu makanan yang sesuai di itu daerah. Artinya makanan pokok yang sesuai di itu daerah. Sedekah makanan kepada 60 fakir miskin. Satu fakir miskin 3/4 liter. 1,5 liter. Setiap fakir miskin 3,5 liter. Setiap fakir miskin 3,5 liter. Makanya solusinya kalau misalnya ini bukan nyuruh nih. Andai kata kita memang pengantin baru masuk ke Ramadan, kita kagak tahan dulu. Batalin puasanya jangan langsung bersetubuh, makan dulu, minum dulu. Jadi kita nggak kena kifarat. Cuma kodok puasa nanti pas waktu bulan Syawal. Kan sudah dipakai. Ya bukan orang jalan dulu. Subhanallah. Jelas ya? Jadi yang kelima, Quran itu memang benar mukjizat daripada Allah. Isi Quran itu sesuai dengan fitrah manusia semenjak diturunkan Quran sampai sekarang. Subhanallah. Terus ini udah jadi berapa ini? Kenapa? Masih 2 menit lagi sampai buat sakit dulunya. Ada tugas yang lain nih, ada tugas yang lain. Mudah-mudahan walaupun 10 menit lah, nanti sambung aja. Ini mau acara santunan luar biasa lah. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Juratul Nasir, nggak apa-apa lah kita tambah sedikit lagi aja. Ada 4 golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab. 1, orang mati syahid. Nomor 2, haji mabrur. Nomor 3, ulama. Nomor 4, orang dermawan. Di dalam kitab Juratul Nasir. Ini semuanya masuk surga tanpa dihisab. Mereka datang ke surga, nyampe depan surga, antara yang satu dan yang lainnya pengen masuk surga paling pertama. Semuanya masuk tanpa hisab, tapi pengen masuk surga paling pertama. Orang yang mati syahid pengen masuk surga paling pertama. Dia udah bener-bener tuh mau masuk surga, dipegang sama kita, mas. Orang kebumen nih. Ente mau kemana mas? Masuk surga. Ente pas waktu dalam dunia punya amal apa? Karena dulu pas waktu dalam dunia perang bela agama Allah, akhirnya mati di medan perang, mati syahid. Jadi sekarang anak pengen masuk
pahala masuk surga ataupun Mas tahu pahala syahid itu masuk surga? Dari siapa? Ya. Kiai nanti masuk surga. Di mana? Terdiuk. Mundur. Udah tusuk. Kayak Subhanallah. Yang kedua, orang yang haji mabrur sama mau masuk, pegang dulu juga sama malaikat. Mas pengen masuk surga paling pertama nih, tahu pahalanya dari siapa? Dari kiai. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur kagak ada balasan dari Allah kecuali surga Allah Subhanahu. Nya orang bisa kiai masuk surga jangan mundur. Kiai tahu diri kiai. Kiai tahu diri. Jadi kiai ya Allah kuduna masuk surga bulan. Ngambak bulan termas santren nunggal biaya itu tuh jama berehan orang dermawan ngeulikeun kitab manehna nunggal biayaan manehna jadi lamun pula asup surga panggelan isi pula ka maneh kayak kabeh masuk surga tuh jama berehan jadi ngaluarkeun duit jeung santunan insyaallah itu masuk surga pada pertama hebat ya rabbal alamin adalah berusaha kilometer, mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Cuma sebelum kita tutup dan kita kesempatan manusia biasa yang pasti banyak salah banyak kekurangan. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan kita diberikan banyak umur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang ikut channel yang bersama. Nasrul minallah wa fadlun qarib. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.